Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran untuk KD 3.8 untuk kelas 8 SMP dan MTS sederajat, yakni menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media pembelajaran, yakni kita fokusnya ke pesawat sederhana. Di situ salah satunya adalah katrol. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai 3 jenis katrol yang berbeda, yakni katrol tetap, katrol bebas, dan katrol gabungan. Jadi harapannya dengan pembuatan media ini peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara 3 jenis katrol tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis katrol tersebut. Bagaimana cara pembuatannya? Simak kelanjutan videonya. Untuk pembuatan media katrol ini sebetulnya sangat mudah sekali. Kita hanya cukup menyediakan sedikit bahan saja. Ya, di sini saya ada punya gembok sebagai beban. Kenapa saya memilih gembok? Karena bagian atasnya ini licin, sehingga dapat dilewati tali dengan mudah. Lalu ini adalah tali. Gunakan tali yang teksturnya licin, bentuknya bulat sehingga dapat meminimalisir gesekan. Lalu karet gelang. Usahakan karet gelang yang elastis sehingga tidak mudah putus, dan ketika ditarik dengan gaya yang sama maka akan bertambah panjang dengan panjang yang sama, tidak berubah-ubah. Nah, lalu sediakan juga sesuatu yang dapat digunakan sebagai semacam centelan, yang dia ini juga mempunyai bentuk yang cenderung bulat dan licin sehingga dapat dilewati tali dengan mudah. Nah, dengan bahan-bahan ini kita dapat rangkai terlebih dahulu. Pertama-tama kita lakukan adalah menalikan tali ini kepada karet gelang pada salah satu ujung dari tali, seperti ini. Nah, jadi salah satu ujung dipasangi karet, salah satu ujung lagi diikat biasa. Kenapa ujung ini diberi karet? Ujung ini nanti adalah ujung ditarik dengan tangan kita. Kenapa diberi karet? Karena perubahan panjang karet dapat digunakan untuk membandingkan besar gaya yang kita butuhkan untuk menarik beban menggunakan tali ini. Nah, ujung satunya dapat kita ikatkan pada beban ataupun pada bagian tertentu di katrol, tergantung pada jenis katrol yang nanti akan kita gunakan. Ya, ini adalah jenis katrol pertama yang akan kita pelajari, yakni katrol tetap. Anda dapat melihat gambar skema katrol tetap di samping. Ya, dapat Anda lihat katrol tetap terdiri atas tali yang terikat langsung pada beban. Kemudian dia naik ke atas melewati bagian katrol yang dapat berputar, kemudian ditarik ke bawah. Ya, ini memang tidak dapat berputar, tetapi ketika ini licin dapat kita asumsikan gesekannya kurang lebih sama dengan bagian katrol yang berputar. Nah, dapat kita coba energi yang dibutuhkan untuk mengangkat benda menggunakan katrol tetap. Kita tarik ke bawah. Belum terangkat? Belum terangkat. Nah, dia baru terangkat sedikit demi sedikit. Dapat kita lihat karet ini melar panjang sekali. Kenapa melar sepanjang itu? Karena beban ini berat sehingga membutuhkan gaya yang besar untuk menariknya. Ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan katrol tetap, kita ini tidak mendapatkan keuntungan mekanis. Ya, bisa kita bandingkan ketika benda ini kita tarik langsung ke atas dengan menggunakan katrol. Nah, ketika kita tarik ke atas, justru malah melarnya tidak sepanjang dengan ketika menggunakan katrol. Kenapa? Karena ketika menggunakan katrol itu ada gaya gesek yang membuat gaya yang dibutuhkan semakin besar. Sedangkan ketika diangkat langsung dia tidak ada gaya gesek. Nah, ini menunjukkan bahwa katrol tetap itu hanya mengubah arah tarikan yang dari tadinya ke atas menjadi ke bawah, sehingga dia tidak mempunyai keuntungan mekanis. Ya, mari kita lanjutkan ke jenis katrol yang kedua, yakni katrol bebas. Dapat Anda lihat gambar skema katrol bebas di samping. Ya, jadi katrol bebas ini terdiri atas tali yang terikat pada ujung yang tetap, yang tidak bergerak, lalu ke bawah, kemudian ada bagian yang dapat berputar di atas beban, kemudian ditarik ke arah atas. Ya, seperti ini. Ini adalah katrol bebas. Ya, mari kita coba untuk mengangkatnya. Oh, sangat mudah sekali terangkat. Bisa kita lihat pertambahan panjangnya hanya segini. Lebih pendek ketimbang ketika tadi kita menggunakan katrol tetap. Nah,
Kenapa ini bisa lebih pendek? Ya, katrol bebas mempunyai keuntungan mekanik yang lebih besar ketimbang katrol tetap. Katrol tetap mempunyai keuntungan mekanik 1 yang artinya tidak ada perubahan, sedangkan katrol bebas keuntungan mekaniknya adalah 2. Sehingga ketika suatu beban ditarik menggunakan katrol bebas, maka tarikan yang diperlukan hanyalah setengah dari beratnya. Seperti ini bisa kita lihat, ringan sekali dibandingkan dengan katrol tetap. Ya, ini adalah katrol jenis ketiga yang akan kita pelajari, yakni katrol gabungan. Ya, dalam hal ini kita menggunakan katrol gabungan yang punya 2 katrol, yakni di sini ada bagian yang dapat berputar 1, di sini ada 1 lagi. Nah, dapat Anda lihat skemanya pada gambar di samping. Pada katrol gabungan ini, ya ini sebenarnya merupakan pengembangan dari bunyi katrol ganda dengan menambahkan 1 katrol, sehingga arah tarikannya yang tadinya ke atas menjadi ke bawah. Ya, dapat kita coba untuk tarik. Nah, cukup ringan, tetapi tidak seringan menggunakan katrol bebas. Kenapa tidak seringan menggunakan katrol bebas? Jika gesekan diabaikan, sebetulnya tarikannya akan sama. Keuntungan mekanik katrol ini sama dengan katrol bebas, hanya saja arah tarikannya dia ke bawah. Tetapi kenapa di sini dia malah tambah berat? Ya, itu di latar belakangi oleh keberadaan gaya gesekan ini. Jika gesekan diabaikan, sebetulnya menggunakan katrol ini akan lebih mudah ketimbang menggunakan katrol bebas karena tarikannya ke bawah. Sedangkan keuntungan mekaniknya tetap sama. Ya, seperti ini. Nah, itu 3 jenis katrol yang kita pakai. Sebetulnya katrol gabungan ini masih bisa ditambah-tambah lagi tambahan katrolnya. Semakin banyak akan semakin ringan, tetapi yaitu tadi gaya geseknya akan semakin besar. Nah, keberadaan katrol ini akan sangat memudahkan, karena dengan menggunakan katrol kita dapat mengangkat beban yang sangat berat dengan semakin memperbesar keuntungan mekanis sesuai dengan kebutuhan. Katrol ini banyak diaplikasikan pada tempat-tempat seperti pelabuhan, lalu tempat untuk mengangkut besi-besi tua dan lain sebagainya yang membutuhkan kemampuan untuk mengangkat benda yang berat. Ya, begitu. Ya, sekian dari saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.